Sepandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E. Benar, saat ini KPK meminta keterangan terhadap beberapa pihak dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan di dalam kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. KPK karena saya diberi kesempatan untuk ikut membantu tugas KPK di dalam memberantas korupsi. Tambahan informasi yang mudah-mudahan akan bisa membuat proses penyidikan dan penuntasan kasus korupsi ini berjalan dengan baik. Apa yang kita usulkan kan ternyata benar bahwa KPK juga melihat ada sesuatu. Nggak mungkin KPK kemudian berleha-leha atau bercapek-capek ria begitu mau memeriksa itu, karena itu kan suatu tugas yang luar biasa. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. KPK terima 471 laporan dugaan korupsi di DKI. Maki minta Anies tegas awasi APBD. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan diminta tegas dalam mengawasi pengeluaran dan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permintaan dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki Boyamin Saiman usai KPK menerima 471 laporan dugaan tindak pidana korupsi di DKI Jakarta sepanjang 2021. Kalau ini bicara peringatan itu, memang Gubernur DKI Jakarta harus semakin bagus melakukan sistem perencanaan anggaran atau penggunaan dan pertanggungjawabannya, ujar Boyamin dalam keterangannya pada Minggu 19 Desember 2021. Boyamin meminta Anies tegas membenahi jajaran di DKI Jakarta. Salah satu yang diminta Boyamin dibenahi Anies yakni terkait pengadaan ajang balap mobil listrik Formula E yang diduga terjadi kemahalan bayar. Dia Anies di sisa akhir masa jabatannya ini harus betul-betul mengawasi sebuah penggunaan uang dan mata-mata dan uang-uang yang sebelumnya misalnya kelebihan bayar. Ya harus langsung diperintahkan olehnya untuk dikembalikan, kata Boyamin. Boyamin menyarankan agar sering berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk membuat sistem anti korupsi. Menurut Boyamin, Anies dan jajarannya harus proaktif bekerja sama dengan penegak hukum demi DKI yang lebih bersih. Seperti kemarin sudah dilakukan misalnya kasus Jakpro dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E. Mereka Pemprov DKI Jakarta proaktif, mereka sudah bagus, kata Boyamin. Diberitakan sebelumnya KPK sudah menerima aduan dugaan tindak pidana korupsi sebanyak 3.708. Aduan itu diterima lembaga anti rasuah hingga November 2021. Kami mencatat sampai dengan 30 November 2021 KPK telah menerima sejumlah 3.708 aduan dan telah selesai terverifikasi 3.673 aduan. Ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Ali tak menjelaskan detail materi aduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Namun Ali meminta masyarakat untuk memantau aduan secara detail melalui website kpk.go.id. Kami sangat mengapresiasikan pihak-pihak yang terus gigih berperan dan menaruh optimisme terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, kata Ali. Dalam laman kpk.go.id, DKI Jakarta menempati aturan pertama banyaknya laporan dugaan korupsi dengan 471 aduan. Jawa Barat menyusul dengan 410 aduan, Sumatera Utara 346 aduan, Jawa Timur 330 aduan, dan Jawa Tengah 240 aduan.